semuanya, bersama kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1 dan yang akan dipelajari yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Materi pembelajaran, silahkan isi di kolom komentar. Seperti biasa, selalu mengingatkan pertanyaan tentang seberapa cintakah kita mencintai tanah air Indonesia, kemudian apakah kita selalu mencintai produk-produk dan hasil karya bangsa kita sendiri. Silahkan isi di kolom komentar untuk menunjukkan seberapa jauh rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Dan terima kasih untuk yang sudah like. Kemudian tekan juga tombol lonceng untuk mengingatkan kembali materi-materi baru atau video pembelajaran terbaru yang akan muncul. Dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Oke, materi yang akan dipelajari tentang dinamika. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa, itu pada tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, natalitas, kemudian kematian, mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama dilihat dari jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina. 1.372 juta jiwa, kemudian India 1.340 juta jiwa, Amerika Serikat 321 juta jiwa, dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa pada saat itu. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah.
Namun, di sisi lain, bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki pada suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Di beberapa wilayah Indonesia, penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan megalitik pada masa pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, roda pusat pemerintahan yaitu di Jakarta ada di Pulau Jawa, demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia.
Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena berbagai alasan, antara lain setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun untuk usia balita, 6 sampai 12 tahun untuk usia SD, 13 sampai 15 tahun untuk usia SMP, 16 sampai 18 tahun untuk usia SMA, 19 sampai 24 tahun untuk usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun untuk usia dewasa, dan 60 ke atas untuk usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun termasuk usia belum produktif, kemudian usia 15 sampai 64 tahun masuk usia produktif, dan usia 65 tahun ke atas untuk usia yang tidak produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan usia produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu, teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup.
Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, bahkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut grasi, masuk imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada tahun 2010 sampai 2014, kisaran angka pertumbuhan mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode tahun 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai tahun 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Persentase penduduk 0,0 sampai 14 pada tahun 1980 mencapai 40,3%. Pada tahun 1985 sedikit menurun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk Indonesia sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan negara Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut, yaitu pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angkanya pengangguran atau tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk menjadi tidak merata. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan menjadi tinggi. Kemudian, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk.
Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolok ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan, semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar.
Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni budaya. Hasil kebudayaan daerah di Indonesia misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Ada sebagian warga Indonesia yang tidak mengetahui ragam budaya daerah lain di Indonesia. Salah satunya yaitu budaya melukis tubuh di Mentawai, Sumatera Barat, sebagai tanda kedewasaan, dan masih banyak kebudayaan lain yang belum tereksplorasi. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian, adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Rumah adat. Indonesia kaya akan budaya. Dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya, bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi, umumnya hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah, provinsi di negara kita. Nah, berikut adalah rumah adat dari berbagai daerah. Misalnya dari Aceh, kemudian dari Padang, dari Jogja atau Jawa Tengah, dan beberapa rumah adat dari wilayah lainnya. Pakaian adat. Pakaian adat tradisional di Indonesia banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan
Karena kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi peduli ketika budaya-budaya kita diklaim oleh negara lain. Nah, ini adalah contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Ini contoh pakaian adat dari daerah Jawa Barat, kemudian ini dari Kalimantan Barat, ini pakaian adat dari Jambi, kemudian ini dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak jenisnya contoh-contoh pakaian adat dari berbagai daerah. Tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia, gerakan yang indah, diiringi dengan irama musik yang dapat menghubungkan suatu pertunjukan karya seni yang luar biasa. Setiap tarian atau pertunjukan di setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai notifikasi pemberitahuan untuk video-video selanjutnya yang terbaru. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.